Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa channel YouTube SD Muhammadiyah Gendeng Darussalam Yogyakarta yang kami hormati dan kami banggakan, tidak lupa kepada anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Muhammadiyah Gendeng Darussalam Yogyakarta yang selalu Pak Amin cintai dan Pak Amin banggakan. Puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah masih karuniakan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan juga kesempatan pada sore hari ini, sehingga kita bisa bersama-sama menyimak kultum 7 menit yang insya Allah akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan tema waktu. Sholawat dan salam mari kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan tersampaikan pula kepada para sahabat, keluarga, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Allahumma amin. Pemirsa channel YouTube SD Muhammadiyah Gendeng Darussalam Yogyakarta yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa waktu terus berjalan dan hari-hari telah kita lalui. Barangkali sebagian dari kita mungkin sudah ada yang berpuluh-puluh kali melewati waktu Ramadan. Kalau untuk anak-anak mungkin ada yang sudah mungkin 5 kali, atau mungkin ada yang sudah 10 kali. Tapi bagi seperti saya, itu mungkin sudah lebih daripada 20 kali melewati masa Ramadan. Waktu-waktu yang sudah berlalu, waktu-waktu yang sudah lewat, tentunya tidak bisa akan terulang kembali. Maka sebegitu pentingnya waktu, maka kita harus bisa memanage dengan sebaik-baiknya, karena waktu adalah karunia dari Allah yang begitu besar. Oleh karena itu, banyak di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan nama-nama waktu, seperti wal fajr, demi waktu fajar, wadduha, demi waktu duha, walail, demi waktu malam, dan wal ashr, demi waktu asar. Tentu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan, sudah bersumpah dengan nama-nama waktu yang sudah disebutkan tadi, tentu maka waktu yang disebutkan tadi adalah waktu-waktu yang penting. Mari kita berpikir sejenak, mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah bisa menggunakan waktu yang sudah Allah karuniakan kepada kita dengan sebaik-baiknya? Barangkali di Ramadan tahun kemarin kita belum maksimal. Coba mari kita berusaha di Ramadan kali ini kita bisa melalui dengan sebaik-baiknya dengan amal-amal soleh yang kita miliki. Berbicara soal waktu, kalau kita melihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, waktu adalah segala aktivitas, segala sesuatu yang kita kerjakan, entah itu sudah terjadi, sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi. Itulah
pengertian daripada waktu. Pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Pemirsa channel YouTube SD Muhammadiyah Gendeng Darussalam Yogyakarta, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah dengan merubah niat kita. Jadi kalau kita ingin waktu kita bisa bermanfaat, adalah yang pertama merubah niat kita semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terlewat satu detik pun waktu yang berlalu tanpa niat untuk mencari ridho Allah. Kita berusaha manakala kita mulai dari bangun tidur, kita niat Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku niat hari ini melakukan segala aktivitas semata-mata mencari ridhomu. Itulah yang pertama. Kemudian tips yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan kita membuat rencana. Terkadang dalam urusan kehidupan dunia, dalam urusan pekerjaan, kita sering merinci kegiatan-kegiatan kita, bahkan sampai detail dengan keuntungan-keuntungan yang akan kita peroleh. Minggu ini kegiatannya apa? Bulan ini kegiatannya apa? Tahun depan kegiatannya apa? Sampai dengan kita bisa mengukur keuntungan-keuntungan yang kita akan peroleh. Itu dalam urusan dunia kita. Lalu coba mari kita berpikir, bagaimana dengan urusan akhirat kita? Sudahkah kita membuat sebuah rencana? Bagaimana dengan Ramadan tahun ini? Sudahkah kita membuat rencana sebaik-baiknya? Kita berpikir ulang, bagaimana kualitas ibadah Ramadan kita di tahun kemarin. Nah, mari kita berusaha membuat rencana sebaik-baiknya agar waktu yang kita lalui betul-betul bermanfaat dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tentunya kita harus bisa membuat target. Dalam hal apapun, tentu ketika kita ingin bisa memperoleh hasil yang maksimal, tentu di situ ada sebuah target. Begitu pula dengan ibadah kita, kaitannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ogah-ogahan, kalau kita males-malesan, tidak pernah membuat target dalam umur kita yang terus bertambah, tidak kita targetkan untuk terus beribadah, tidak kita targetkan bacaan Al-Quran kita berapa banyak dalam sebulan ini. Kalau kita tidak pernah membuat sebuah target, tentu amaliyah ibadah kita akan berjalan apa adanya. Begitulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 tips bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, siapa sih orang yang tidak merugi? Dalam surat Al-Asr yang tentu kita semuanya sudah hafal, ada 4 orang yang tidak termasuk dalam kategori orang yang merugi. Yang pertama, yaitu orang yang senantiasa beriman. Illalladzina amanu. Orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah rugi. Karena orang yang beriman dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang tidak termasuk rugi yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa melakukan amal-amal yang soleh, amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga,
Orang yang tidak rugi adalah orang yang senantiasa menasihati dalam hal kebenaran. Mari kita biasakan untuk saling menasihati, mulai dari keluarga kita, teman kita, lingkungan sekitar kita, dan seterusnya. Semampu dan sekuat kita, mari kita berusaha untuk berdakwah, menyampaikan walau hanya satu ayat. Yang terakhir, siapa yang tidak termasuk kategori orang yang merugi adalah orang-orang yang senantiasa menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan, keringanan untuk bisa melakukan amal-amal yang soleh dalam waktu yang telah Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita bisa meningkat amal-amal solehnya. Kurang lebih demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.